Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Widi Alivia dengan NIM 2000450 dari Program Studi Pendidikan Sosiologi EPIPS Universitas Pendidikan Indonesia. Teman-teman sekalian, apa kalian tahu mengenai manajemen sarana dan prasarana pendidikan yang ada dalam pengelolaan pendidikan? Tentunya di sini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mengetahui pemaparan lebih lanjut, mari kita simak video ini sampai selesai. Ketentuan sarana dan prasarana pendidikan. Ketentuan sarana dan prasarana pendidikan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 45 yang dikatakan dalam ayat 1, bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Ketentuan sarana dan prasarana pendidikan ini tentunya berbeda setiap tingkatan jenjang sekolah. Adapun ketentuan sarana dan prasarana pendidikan pada tingkat SMA atau MA. 1. Ruang kelas. 2. Ruang perpustakaan. 3. Ruang laboratorium biologi. 4. Ruang laboratorium fisika. 5. Ruang laboratorium kimia. 6. Ruang laboratorium bahasa. 7. Ruang laboratorium komputer. 8. Ruang pimpinan. 9. Ruang guru. 10. Ruang tata usaha. 11. Ruang beribadah. 12. Ruang konseling. 13. Ruang UKS. 14. Ruang organisasi kepeserta didikan. 15. Jamban. 16. Gudang. 17. Ruang sirkulasi. Dan 18. Tempat bermain dan berolahraga. Tentunya perbedaan sarana dan prasarana dalam tiap jenjang pendidikan ini dilakukan agar tepat sasaran dan juga efektif untuk mendukung segala kegiatan dari berbagai rangkaian proses yang mengatur ketersediaan sumber daya pendidikan. Terdapat fungsi dasar dalam melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah. Di antaranya yang pertama, lahan bangunan dan perlengkapan perawatan sekolah harus menggambarkan cita dan citra masyarakat seperti halnya yang dinyatakan dalam filsafat dan tujuan pendidikan. Yang kedua, perencanaan lahan bangunan dan perlengkapan perabotan sekolah hendaknya merupakan suatu pancaran keinginan bersama dan dengan pertimbangan suatu tim ahli yang cukup cakap yang ada di masyarakat itu. Yang ketiga, lahan bangunan dan perlengkapan perabotan sekolah ini hendaknya disesuaikan dan memadai bagi kepentingan anak-anak didik, demi terbentuknya karakter mereka yang dapat melayani serta menjamin mereka dalam waktu belajar, bekerja, dan bermain sesuai dengan bakat masing-masing. Yang keempat, lahan bangunan dan perlengkapan perabotan sekolah serta alat-alat hendaknya disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber dari kepentingan serta kegunaan atau manfaat bagi anak-anak atau murid dan guru-guru. Yang kelima, sebagai penanggung jawab harus dapat membantu program sekolah secara efektif, melatih para petugas serta memilih alatnya dan cara menggunakannya, agar mereka dapat menyesuaikan diri serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi dan profesinya. Yang keenam, seorang penanggung jawab sekolah harus mempunyai kecakapan untuk mengenal baik kualitatif maupun kuantitatif serta menggunakan dengan tepat fungsi bangunan dan perlengkapannya. Yang ketujuh, sebagai penanggung jawab harus mampu memelihara serta menggunakan bangunan dan tanah sekitarnya sehingga dapat membantu terwujudnya kesehatan, keamanan, kebersihan, kebahagiaan, dan keindahan serta kemajuan dari sekolah dan masyarakat. Lalu yang terakhir, kedelapan, sebagai penanggung jawab, kepala sekolah juga bukan hanya mengetahui kekayaan sekolah yang dipercayakan kepadanya, namun harus memperlihatkan seluruh keperluan alat-alat pendidikan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Teman-teman sekalian, tadi merupakan pemaparan mengenai manajemen sarana dan prasarana pendidikan, khususnya mengenai ketentuan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Semoga apa yang saya tadi paparkan bisa menambah ilmu baru dan pengetahuan bagi teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dari saya Widi Alivia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.